aku udah stres banget begitu kamu kasih skrip I Need You Baby sama Gading Martin dan ceritanya tuh fun banget. Aku langsung kayak mau happy gitu. Jadi kalau dibilang Shandy kalau syuting pulang sembarangan aja itu enggak ya. Gara-gara satu adegan terus abis itu nggak bisa syuting karena tiba-tiba gue gatel-gatel gitu kan. It's story time, storyteller aku hari ini kedatangan salah satu diva Indonesia yang kenal sudah lama banget dan kita berhubungan sudah cukup lama dan selalu nyaman bekerja sama dengan beliau. Siapakah dia? Sandy Aulia. Hai. Akhirnya duduk di kursi panas. Kursi panas. Bareng maskotnya MD Sejati. Ini brand ambassador yang tak kenal lekang waktu ya. Regenerasi gitu ya, luar biasa. Thank you udah diundang di sini. Apa kabar, Dek? Baik, sehat. Lagi sibuk apa sekarang? Baru selesai FTV kemarin, terus ini lagi mau persiapan film terbaru kita yang sebentar lagi akan tayang gitu seru kan. Ya, seru iya ya. Dong, excited banget Sen, gitu. boleh cerita nggak sih awal karir kamu itu pertama masuk dunia entertain seperti apa? Awalnya kamu iklan kalau nggak salah ya, sebelum kamu masuk ke film. Nah, gimana sih bisa ada iklan dulu? Itu umur berapa tuh? Muda banget kayaknya. Jadi dulu tuh kalau nggak salah aku inget aku usia 13 tahun. Jadi lagi jalan-jalan di suatu mall di Jakarta, ingat banget deh. Nah, terus udah gitu ada pasangan gitu cowok cewek ngejar-ngejar gitu kayak apaan nih gitu kan. Aku lagi nemenin kakak beli perlengkapan bayi karena lagi hamil waktu itu kakakku. Terus udah gitu dibilang kamu mau nggak casting sebentar untuk iklan. Nah ternyata kantornya tuh persis di sebelah mall tersebut. Adalah satu company besar saat itu. Terus udah gitu bingung dong ngapain gitu kan, janjian gue mau diculik gitu kan, karena memang masih kecil, masih SD ya kan. Kalau salah itu masih kelas 6 SD. Ya, baru mau masuk SMP deh, persiapan waktu itu. Terus udah gitu dia bilang untuk pasta gigi. Jadi waktu itu ya udah castingnya tuh kayak cuma senyum-senyum aja. Senyum apa segala macam. Udah selesai pulang. Berapa hari kemudian ternyata diterima, tapi lucunya diterimanya bukan buat pasta gigi tapi buat deodoran. Jadi kayak loh, perasaan kemarin disuruh senyum-senyum tapi ternyata tuh mereka bilang lebih cocok untuk salah satu deodoran, dan waktu itu langsung dapet 4 versi. Jadi iklannya produknya sama tapi 4 versi, dibuat 4 versi, 4 iklan. Dan saat itu memang masih awam banget, masih bener-bener anak kecil yang nggak ngerti kamera sama sekali. Dan aku juga tipe anak yang beraninya tuh hanya di dalam kandang, di rumah. Di luar sih tipenya tuh nggak cewek banget gitu. Dan waktu itu syutingnya ceritanya harus turun dari mobil ala-ala diva, di foto. Wah itu kayak semewan banget. Nah, itu gitu. umur 13 ya? Iya, udah 13. Dan waktu syuting itu inget banget kejadian, aku bilang sama mama, kayaknya aku nggak sanggup deh, aku nggak mau syuting. Tapi mama bilang kamu harus tantangan kontrak, kalau kamu nggak jalanin kamu bisa dipenjara gitu ya. Akhirnya gue tetap jalanin, gue selesain dari awal sampai akhir. Ya sudah, akhirnya mulailah ada iklan itu. Dan iklan itu waktu itu jargonnya tuh burket. Nah emang menarik banget sih iklannya. Dari situ baru dapet film, sinetron dan lain-lain. Nah, gitu. Kamu kan nggak ada basic acting ya sama sekali. Aku lupa. Dari pihak iklan waktu itu tuh aku amazed banget sih. Mereka tuh nggak sembarangan. Jadi mereka kirimin guru-guru IKJ. Which is guru IKJ itu aku masih ingat banget, salah satunya Kang Epi. Yang sekarang salah satu senior pemain senior yang dihargain banget gitu kan. Jadi bener-bener ketemu lagi waktu itu, aku inget banget salah satu beliau yang ngajarin aku. Datang ke rumah waktu itu, les private untuk workshop, untuk ningkatin percaya diri karena pasti akan shock kan di depan kamera pertama kali gitu. Nah terus dapat tawaran lah main film, langsung main talent kan? Iya, sebenarnya sih sebelumnya udah sempet tawarin sinetron. Waktu itu, ini cerita yang menarik juga, waktu itu mau menggantikan Agnes Monica di Pernikahan Dini. Tapi di sisi lain aku dapet tawaran film syuting di Paris, namanya Anak Kecil kan, Paris gitu kan. Jadi lebih terpanah dengan ke Paris itu karena waktu itu lagi liburan kenaikan kelas.
Jadi apa ya, lebih pengennya liburan sambil kerja gitu. Akhirnya aku pilih Evel I'm in Love saat itu. Dan sama balik lagi kan, pasti kan ada acting coach segala macam, tapi kan kamu nggak ada basic sama sekali di acting. Canggung nggak sih depan kamera dan gimana sih awal pertama kali? Pasti kan deg-degan. Wah iya, tadi aku bilang sampai nggak mau main, tapi lawan main kamu untungnya kan semua masih baru juga waktu itu ya. Jadi mungkin sama-sama. Sebenarnya baru nggak juga sih, Enggak karena juga. Samuel Rizal waktu itu Semi udah syuting Jelangkung ya, setahu aku. Terus Titi Kamal udah banyak film, udah ada Pernah Cinta dan film sinetron lainnya, kayak film deh waktu itu Titi Kamal. Terus siapa lagi ya, Yogi Vinanda, terus ada Tommy Kurniawan juga udah sinetron. Basically aku cuma iklan doang dan aku benar-benar awam banget saat itu. Cuma mungkin karena karakternya seusia aku, mudah untuk aku aplikasiin di acting kali ya. Jadi memang seusianya saat itu. Oke, terus kamu kan masuklah ke beberapa film horor setelah itu gitu kan. Akhirnya juga lah masuklah ke MD dengan satu film horor pertama dan puji Tuhan booming ya langsung. Benar banget gitu kan. ya, bersyukur banget. Nah, perbedaan kamu mengerjakan drama ke horor. Komedi, horor beda banget. Jadi menurut aku horor itu mungkin dilihat, kalau untuk awal-awal ya, dilihat tuh dipandangnya sebelah mata, horor gitu, apa tuh gitu. Tapi sebenarnya the real acting tuh menurut aku di horor loh, karena itu semua diolah banget acting kita. Maksudnya dikeluarkan dari segi drama, ada ekspresi, action, tantangan-tantangan yang ekstrem-ekstrem di situ ada, dan nggak hanya cuma butuh konsentrasi, tapi juga kita dibutuhkan fisik yang memang harus siap gitu. Kayak di Sling, bayangin aku pernah di Sling ya, dari lantai 8 mau turun ke kolam berenang itu aku tuh harus ngelawan yang namanya, aku tuh paling paranoid ketinggian. Jadi itu kayak stres banget, sampai wah itu tuh mau meriang udah nggak bisa, tapi harus dijalanin karena memang nggak bisa diganti peran peran ganti, stand in gitu. Jadi ya itu harus siap yang kayak gitu, belum lagi make up yang harus ada darah-darah, terus ada silikon ditempel ini itu. Menurut aku effortnya tuh lebih besar banget. Jadi kalau udah bisa ngelewatin horor itu kayak drama, komedi, drama dan lain-lain itu kayaknya ringan banget jalaninnya. Itu sih menurut aku. Nah, kita lucu nih, ada banyak sekali omongan soalnya tentang Sandy Auliani. Tadi kan kamu ngomong kan kena darah-darah, dipakein latex apa. Aku dengar kan kamu tuh nggak mau kotor-kotor, mandi aja di lokasi maunya pakai air aqua, bener nggak sih? Iklan dong, iklan air mineral ya. Sebenarnya bukan nggak mau. Kalau kayak make up itu kan ya of course itu higienis ya, sudah dipersiapkan, memang udah harus tahu karakter itu akan berdarah-darah, latex apa, dan itu akan berjam-jam. It's okay sih selama prosesnya memang misalkan menggunakan lem yang sesuai dengan untuk muka, jangan aja lem kertas buat muka, yang nggak mau lah gitu kan, itu risk kan. Jadi aku harus jaga diri aku juga gitu. Tapi kalau kayak pernah di suatu kejadian aku ada adegan di kolam berenang yang memang kolam berenang itu tuh sudah lama tidak dipakai, which is bertahun-tahun, pasti dong aku minta dikuras, dibersihkan. Kan nggak lucu kalau gara-gara satu adegan terus abis itu nggak bisa syuting karena tiba-tiba gue gatel-gatel gitu kan. Jadi sebenarnya yang kayak gitu-gitu. Nah biasanya kenapa tiba-tiba ada keluar kayak air mineral. Nah biasanya aku suka siapin, jadi kalau misalkan udah selesai aku bisa bilas immediately gitu ya. Abis itu mandi ke kamar mandi ya air biasa gitu, tapi ya biasalah. Biasanya kan berita-berita tuh digoreng ya supaya makin garing gitu didengar kan. Jujur ya, gitu. Waktu pertama kali aku mau mengajak kamu syuting ke MD itu banyak banget informasi lah. Kamu juga tahu bahwa Sandy itu ribet ya. Sandy itu banyak maunya, Sandy itu begini. Nah, maksudnya untuk meluruskan semua orang-orang ngomong mengenai Sandy yang ribet itu gimana? Sebenarnya ribet. Apakah kamu emang diva banget ya, Beb? Selama syuting di setiap produksi. Di aku sih so far enggak sih ya. Sebenarnya sih ribet itu relatif ya. Maksudnya setiap aktris atau aktor itu pasti kayak punya standar. Nah, kategori ribet atau enggak kan berbalik lagi kepada PH-nya masing-masing ya. Sejauh ini menurut aku apa yang aku minta masih batas normal sih. Maksudnya aku nggak pernah kayak
pas aku turun tolong siapin red carpet ya, kan enggak kan itu menurut aku kayak hiper banget ya, lebay gitu kan. Aku enggak, tapi ya ya memang aku tuh nggak merokok, jadi aku prefer kita saling menghargai. Misalkan di dalam set tolonglah jangan pada ngerokok, kan tidak semua orang itu merokok. Kalau memang mau merokok go ahead ke outdoor gitu, tapi kan kadang-kadang pada bandel kru, maksudnya nggak kru aja ya, mungkin ya nggak saling menghargai gitu. Jadi kadang-kadang mungkin aku lagi capek terus bawa asap rokok, pengap, udah panas. Kadang-kadang kan lokasi syuting nggak selalu ber-AC kan, kita bisa di tempat yang pengap, bahkan mungkin ada AC harus dimatiin karena soundnya bisa masuk, tapi ada yang rokok, kayaknya imagine. Nah itu yang bikin aku tuh kadang mungkin tolong dong dibantu rokoknya jangan ngerokok di dalam set. Nah menurut aku itu kayak hak setiap kita yang tidak merokok gitu, suka nggak suka. Nah kalau itu dibilang ribet ya terserah gitu, tapi menurut aku harus take care kesehatan aku dong gitu, itu satu. Terus ya air mineral udah dijawab ya tadi ya. Terus udah gitu ada lagi misalkan yang ruangan tuh harus sendiri apa. Kalau itu tergantung tempat sih. Memang kalau misalkan dalam segi aku perlu istirahat kayak apa, pasti aku akan bilang aku butuh tempat sendiri untuk aku istirahat gitu. Tapi ya seperti yang Sanja tahu, kita syuting kan nggak selalu ada di dalam rumah, kayak di hutan ya udah gitu, apa gabung adanya aja gitu. Betul. Gabung aja. Dan kadang-kadang pun kalau di rumah pun aku lebih banyak gabung juga sih. Aku kayak suka takut juga sendirian di kamar gitu, kecuali aku benar-benar capek banget udah aku rest. Tapi aku tipe yang kalau syuting itu jarang tidur sebenarnya, karena kalau aku tidur agak lama bangun aku agak pusing gitu. Jadi aku tidur tuh palingan deep sleep cuma 5 menit aku bisa bangun lagi langsung. Jarang tuh yang, kecuali emang disuruh tunggu 5-6 jam ya mungkin. Tapi kalau selama ini kan syuting kan cepet banget ya. Scene palingan nunggu paling lama 1 jam, break makan apa segala macem. Ya hal kayak gitu. Jadi kalau dibilang ribet itu ya relatif gitu, tergantung pandangan masing-masing. Tapi untungnya sih kerjaan aku nggak ribet sih. Nah Sanja kan juga merasakan. Dari awal gue ajak kamu masuk ya, aku udah takut nih ada adegan guling-gulingan di tanah, ada adegan banyak banget kan, dan aku pikir ini Sandy kalau nggak mau semua gimana ya, karena emang adegannya harus seperti itu karena, gitu kan. Ya lagi-lagi ya, maksudnya kan sometimes nggak semua orang bisa happy sama kita bekerja di satu tempat, atau misalkan kita, itu menurut aku tuh hal yang biasa lah, kita bekerja dimanapun kita berada. Menurut aku ada yang suka, ada yang enggak, ada yang kok dia bisa ya bertahun-tahun satu tempat, atau kok dia bisa ya sampai hari ini ada. Nah hal kayak gitu ya kita kan nggak bisa bikin semua orang bisa happy, dan kita kan nggak tahu hati orang ya. Maksudnya di depan super nice, di belakang kita nggak tahu seperti apa. Jadi ya buat aku I just do my best aja gitu, I just do my best. Jangan sampai merugikan orang, jangan sampai nyakitin orang, itu yang paling penting. Udah itu aja. Good. Terus kamu kan lumayan vakum lama nih dari terakhir syuting, sebelum syuting I Need You Baby terakhir. Aku kebetulan aku sempat hamil kan, sempat hamil. Terus tadinya mau, kan aku izin juga kan cuti 1 tahun, tapi ternyata ada pandemi. Jujur aja pada saat ada pandemi antara happy dan ya sedih juga gitu. Pandemi pasti sedih, cuma aku ngerasa jadi bisa full time sama baby aku sampai bener-bener 1,5 tahun tuh Claire akhirnya bisa ASI penuh, bener-bener yang ya aku menikmati banget gitu. Udah jalan Tuhan ya Sanjay gitu, walaupun sebenarnya banyak tanggung jawab pekerjaan yang memang aku udah kontrak memang harus dijalanin, tapi kan artinya nggak perlu aku yang minta izin gitu loh. Tapi memang dari telepon Sanjay kita nggak bisa syuting dulu nih, break dulu ya, nggak tahu lah sampai kapan ditentukan. Semua produser juga sama, I think sama gitu, kita ngerti semua. Terus setelah Claire udah lumayan, udah 1 tahun lebih ya, pandemi udah agak lebih mereda, udah mulai berani syuting kan, PH juga, produser udah ada, pemerintah juga udah memperbolehkan ya. Aku syuting I Need You Baby sama Gading Martin. Buat aku itu menarik banget untuk aku kembali, karena itu is a romantic comedy, kayak fresh my mind, gak langsung horror gitu. Karena 2 tahun udah horror ya kayaknya ya, dengan pandemi ini. Semua udah bilang Sandy Aulia ratunya horror. Iya gitu, aku udah stres banget begitu kamu kasih skrip I Need You Baby sama Gading Martin, dan ceritanya tuh fun banget. Aku langsung kayak mau happy gitu, karena buat aku tuh refreshing juga buat diri aku gitu. Habis itu aku pada saat itu aku sempat ngomong sama manajer aku, kayak sebenarnya sih bercanda dan gak bercanda ya. Aku tapi bilang aku kangen dia sama sinetron kayak gimana ya sekarang. Dan ya Tuhan jawab aja gitu, tiba-tiba ada tawaran sinetron, ada momen di SCTV. Terus
udah cocok juga ceritanya, memang seusia aku juga, dan aku coba. Awalnya emang kaget sih, body kayak mati deh gue, wah gila itu bener-bener Senin, Selasa, Rabu, Kamis non-stop gitu. Kayak awalnya seminggu adaptasi, tapi minggu kedua, minggu ketiga udah mulai adjustable, udah happy, udah ya udah memang begini pekerjaannya gitu. Cuma aku selalu minta di rumah itu, ini salah satunya, aku juga selalu minta paling nggak kerja tuh 14 jam, dan di rumah aku punya waktu paling nggak 10 jam gitu. Jadi kan nggak mungkin udah tidur 6 sampai 8 jam, aku kan harus baru mandi, terus aku harus lihat baby aku juga. Jadi fair banget dengan 14 iya, jam jadi kalau dibilang Shandy kalau syuting pulang sembarangan aja itu enggak ya. Suka-suka kalau udah capek dia pulang, nggak pernah kayak gitu. Apalagi dibilang, ada pernah bilang Shandy kalau nggak suka sama pemain atau kru bisa pecat gitu aja. Emang gue siapa? Nah itu juga menarik tuh, menarik keren banget gitu ya. No lah, itu sih, itu fitnah, itu benar-benar fitnah yang hakiki, lo tau nggak? Tapi ya ya sudah lah gitu kan. Mau kita kan nggak, aku kan nggak bisa bikin press conference mengklarifikasi gitu kan. Itu kan nanti aja mungkin orang yang nggak suka sama aku nanti lihat sendiri aku kayak gitu nggak gitu. Ya so far aku juga punya pikiran, itu bukan company aku, ngapain gue pecat-pecat orang. Tapi kalau aku suka marah atau menegur, aku awalnya menegur ya, baru mungkin aku agak tegas soal rokok tadi, ya memang aku tegas gitu. Kalau dia nggak denger, aku biasanya bilang dulu sama kantor atau produsernya, tolong dong Pak dibantu, karena terus terang aku tuh kalau bau rokok yang menyengat banget, mata aku tuh merah, terus aku sesek, memang sesek, nggak nyaman. Karena kan kayaknya imagine kalau misalkan kameramen lagi pegang sambil ngerokok depannya aku gitu, kayaknya aduh. Dan kalau kita lihat di luar negeri tuh nggak ada loh yang kayak begitu, cuma di 62 aja yang begitu ya. I hope dengan adanya ini ya kita bisa saling respect lah, bukannya melarang kalian merokok, itu hak pribadi masing-masing, cuma tahu tempat aja sih. Yes, itu yang aku minta. Back to I Need You Baby, ini pertama kali kamu juga syuting sama Gading ya. How Gading kan salah satu aktor lah yang bagus dan komedinya oke ya. Komedi serius, he is very good actor. Gimana pengalaman kamu pertama kali syuting ketemu dengan Gading? Gading, aku pernah ketemu Gading sebelumnya sebenarnya. Waktu dulu kan dia kan sempet kayak nge-host di acara-acara musik kan. Nah waktu itu aku juga diundang buat promo film dan ketemu Gading juga. Orangnya memang friendly, se-friendly itu. Terus chemistry-nya kayak mudah, karena Gading tuh mengalir tipenya sama kayak aku. Dia nggak trying so hard untuk kayak gimana banget gitu, ya udah natural aja. Paling kayak Gading nanti kita begini gitu, dan natural aja gitu, mengalir gitu. Dan menurut aku itu yang paling menyenangkan ya. Jadi nggak, tapi selama di lokasi jadi fun aja, paling ngobrol-ngobrol tentang kehidupan tentang kehidupan ya. Dan dia juga orang yang sangat menyenangkan juga gitu. Pernah gak sih kamu syuting either film or whatever itu, ketemu lawan main yang kamu merasa gak cocok? Aduh kayaknya gue gak dapet nih chemistry sama orang nih. Dan try to push, tapi emang gak semudah itu gitu. Karena kan sometimes susah kan to gather a chemistry between couple kan. Tapi you have to do it gitu kan. Kalau aku sih based on professional aja ya. Kalau aku tipenya, maksudnya kalau produser udah mempercayakan, oh ini lawan main aku si A atau si B gitu, I will do my best gitu, membuat suasana baik gitu. Jadi aku nggak suka nih sama karakter yang aku minta diganti atau give up gitu aja, enggak. Aku selalu menyelesaikan dari awal, tengah sampai akhir. Jadi nggak pernah aku kayak nggak dapet chemistry ganti gitu. Karena buat aku chemistry di film itu sebenarnya bisa dibangun. Tapi mungkin terkendala dengan karakter. Setiap orang kan karakternya beda-beda. Ada karakternya yang mungkin tidak menyenangkan hati, atau kelihatan banget nih mau cari gara-gara dan cari masalah gitu ya sama kita gitu. Yang terpenting ya menurut aku balik lagi ke akunya sih, jangan terpancing. Karena begitu terpancing itu yang diinginkan kan gitu. Terkadang di lokasi syuting itu, makanya aku bilang nggak semua pribadi itu akan menyenangkan. Jadi kita dituntut memang harus waras dan dewasa. Karena kalau enggak ya akan jadi keributan, masalah dan lain-lain ya. Dan kalaupun ada hal-hal yang gak enak ya, aku tipe orang yang pasti maksudnya kayak say sorry gitu, supaya jangan ada tuh kayak hal-hal yang gak mendem di hati. Kan ada tuh kan pemain yang bisa diem-dieman gitu ya. Maksudnya diem-dieman gitu. Kalau take abis itu bye gitu kan. Kalau aku sih tipe yang misalkan nih ada kejadian, misalkan
namparnya kekencengan terus dia bete gitu kelihatan gitu, aduh kayak kekencengan nih nampar gue gitu. Aku bakal sorry ya tadi kelepasan, sorry kalau sakit ya tadi, so sorry nggak ada tendensi apa-apa loh, misalkan gitu ya. Aku selalu ngomong kayak gitu ya. Kalau dia tetap bete ya paling text time gitu ya, biarin aja. Tapi paling enggak aku sudah berusaha membuka hati untuk so sorry ya gitu. Anything aku pasti biasanya ajak komunikasi sih. Enggak, kan ada orang yang mungkin pride atau gengsi atau aku enggak, karena buat aku kita kan kerja juga gimana pun harus pakai hati kan. Kalau kitanya mau segimanapun sih, aku misalkan tahu nih orang karakternya kayak aduh, kalau ngikutin kayak pribadi aku tuh rasanya males deh gue gitu, aku pengen gue tinggal juga atau pengen nyolot balik atau ngeselin, tapi kan akhirnya kan tidak membangun suasana jadi lebih baik gitu kan. Jadi ya memang harus apa ya, buat aku ya memang harus waras gitu, harus dewasa, harus berbesar hati kalau memang satu produksi mau berjalan dengan baik. Nah, gitu. ini kita kan ngomong Sandy dengan umur yang sekarang nih, Say. Aku lihat kamu wise banget nih. Aku bisa mengerti ya, Say. Kayaknya banyak pengalaman. Kalau dulu aku cenderung agak emosional. Tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab ya. Tetap aku tuh maksudnya walaupun aku masih teenager, syuting tetap selesai. Palingan kalau overtime ngambek-ngambek dikit, tapi tetap aku jalani gitu. I think ngambeknya ada ya? Ada lah pasti, namanya juga anak-anak. Misalnya ngambek contoh nih, cemberut gitu di lokasi, atau misalkan ya komplain-komplain. Tapi kamu nggak pernah meninggalkan lokasi? Nggak pernah. Kecuali memang hal yang sangat fatal, misalkan udah 12 jam gak di take misalkan gitu, dengan ada kendala ini itu, maksudnya akhirnya semua disuruh pulang karena peran utama aja gak di take, apalagi pemeran yang lainnya gitu, karena ada kendala ini. Padahal aku kasih tahu kenapa gak dari awal dipersiapkan ini itu segala macem gitu. Tapi kalau tanpa reason dan kejelasan aku meninggalkan dan walk out begitu aja, aku gak pernah. Even though izin misalkan di tengah-tengah ada pekerjaan lain, pasti aku tuh izin dulu sama pimpinan gitu, produser atau yang bertanggung jawab di produksi atau kantor. Nggak mungkin tuh tiba-tiba Sandy-nya hilang pak, nggak tahu kemana. Enggak lah, itu boleh dicek, itu tidak pernah terjadi kayak gitu. Hebat sih, makanya ini kayaknya mengklarifikasi orang-orang yang menganggap Sandy Aulia itu ribet. Tapi puji Tuhan sih, selama saya bekerja sama Mas Sandy beberapa judul, aku nggak pernah melihat kamu ribet sih. Tapi ya makanya aku bilang, kadang-kadang kita tuh nggak perlu ngebales orang yang jahat sama kita sih, karena akhirnya tuh kayak berkat sama itu datang sendiri juga kok, Sanjay. Kayak misalkan kadang ada loh random person nih ya, misalkan pemain aku nih, peran pembantu, maksudnya peran pendukungnya gitu, yang misalkan dia bilang, aku kira kamu tuh orangnya nggak mau nyapa, kamu tuh sombong ya. Aku sampai speechless gitu. Aku pikir kamu nggak mau tuh duduk di tangga kayak begini. Dia sombong. Tapi itu juga terjadi waktu kamu syuting Rasuk yang pertama, kan sama Josephine dan segala macam. Mereka awalnya juga agak yang kan mendengar. Tapi kalian jadi best friend kan? Iya, dan itu aku kayak ketawa. Oh gitu. Biasanya aku dengerin aja. Oh gitu. Masa sih ya gitu. Aku nggak akan ngomong panjang lebar. Cuma ya, menurut aku tuh perbuatan akan lebih mengklarifikasi daripada cuma omongan. Yes, setuju. Gitu. Jadi ya, aku memang nggak pernah ngebeda-bedain orang atau peran anak baru atau senior. Buat aku senior dan pemain baru, kita tuh punya partnya masing-masing gitu loh, Sanjay. Dalam one team. Iya, one team. Even though kayak PU aja yang bantu-bantu kita tuh butuh mereka. Sangat gitu. Jadi setuju. Kayak semena-mena gitu, aku memang bukan type yang kayak gitu sih gitu. Ya resek-reseknya aku ada lah, pasti ada, manusiawinya ada. Kalau misalkan lagi capek atau misalkan ya tadi aku bilang udah overtime tapi masih dipaksa di push dan hasilnya nggak maksimal, terus kita disuruh retake lagi, biasalah ngambek-ngambek kayak gitu ya. Paling kadang-kadang aku bilang paling banting pintu dikit, udah gitu doang. Itu kalau udah gitu ya, udah jam 4 pagi terus masih, dan akhirnya kita tahu itu nggak work it yang bener gitu, dan akhirnya harus di-retake lagi kayak gitu-gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Jadi buat aku ya tapi kayaknya kerja di mana aja pasti akan ada yang kayak gitu sih. Gitu. Ngomongin keluarga nih, Sen, kamu kan lagi banyak banget sering posting anak, lagi mulai lucu. Kamu sekarang udah 2 tahun ya? 2 tahun ya. Salah satu kamu kan lagi seneng nih, banget kan, foto sama anak, foto sama keluarga gitu-gitu. Sempet ada sedikit gosip-gosip gak mengenakan tentang kamu dan keluarga, bully-bully ya, gitu. Tentang ibu Li sempat, terus sempat kamu juga ada
hubungan-hubungan yang kurang enak, tapi kan semua sudah membaik ya. Kalau masalah kayak baby shaming, mom shaming, aku juga sebenarnya baru realize tuh setelah punya anak sih. Maksudnya aku nggak nyangka ternyata tuh begini gitu. Ada yang namanya, aku pikir tuh shaming, bully tuh cuma zaman sekolah, lo tau gak sih? Jadi aku tuh nggak gitu kayak, oh ini namanya baby shaming ya, oh ini namanya mom shaming ya, oh ini baby bully ya. Aku tuh baru tahu begitu aku menyadari gitu. Aku pikir ya cuma orang-orang rese aja, tapi ternyata ya memang ada gitu. Nah cuma aku bersyukurnya aku memang tipe orang yang nggak gampang dimasukin ke hati gitu. Aku tipe yang kalau gue udah begini, gue confidence dengan apa yang gue, apalagi urusan anak gitu. Jadi gue nggak terlalu terpengaruh sampai sedih, sampai parno sama anak gue kenapa-napa, enggak gitu. Cuma kalau misalkan dihina anak atau apa ya pastilah ada keselnya, pasti ada, tapi bukan berarti gue jadi stres, enggak. Cuma ya normal lah kalau anak macan lu gangguin ya kira-kira gimana sih gitu kan. Ya sama lah, kita juga ibu pasti begitu gitu. Cuma lagi-lagi kita juga tahu ya sekarang kan di media sosial ini kita nggak bisa terlalu frontal dan respon kita juga penting. Betul. Gitu. Karena apa? Gue pernah mengalami yang udah pernah gue respon sampai ke kepolisian dan apa-apa, dan yang dirugikan tuh sebenarnya kita. Betul. Gitu. Satu, waktu. For me, waktu itu mahal banget. Tahu kan Sanjay, yang harusnya gue waktu itu kalau salah lagi produksi kamu juga kan. Bentar ya, harus BAP dulu nih. Padahal mengurusi hal yang nggak penting gitu. Itu menurut aku tuh juga kesalahan aku sih, merespon yang seharusnya tidak perlu direspon, yang akhirnya merugikan gitu, yang merugikan waktu, merugikan diri, merugikan nama. Aduh, kesel aja gitu. Dan akhirnya baru I realize bahwa ada orang-orang yang memang dia berkata seperti itu memang minta direspon, tapi ada yang mungkin berkata ke saya itu say sorry dan selesai gitu. Jadi pelajaran banget buat aku juga secara pribadi untuk tidak merespon apapun itu, sekasar apapun, selama tidak menyentuh. Udah itu aja. Jadi sekarang border aku, fondasi aku udah jelas banget. Pokoknya selama tidak mencolek anak gue secara fisik, terserah mau ngatain anaknya kenapa, terserah. Sama misalkan tidak menggunakan foto anak saya untuk kriminal gitu, misalkan jual beli bayi atau untuk yang pelecehan seksual anak apa gitu segala macam. Selama nggak begitu ya, selama cuma mau dibilangin kurang gizi lah anak gue kurus lah, anak gue belum bisa ngomong lah, belum terserah deh lo ngomong apa. Aku udah nggak take it serius juga gitu. Cuma selama setiap foto Claire atau video Claire tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain, konsumsi untuk akhirnya menjadi kriminal atau merugikan sendiri pastinya. Iya, diri sendiri juga. Sama satu, tidak menyentuh si anak atau tindak kejahatan kan jatuhnya. Misalkan tiba-tiba dia saking nggak suka sama gue, anak gue diapa-apain di mall gitu kan, itu udah berarti udah tindak kejahatan. Udah, itu aja. Aku lihat Sandy wise banget sekarang ya. Tapi beneran kan? Iya bener dong. Iya kan? Jadi menurut aku ibu-ibu yang yang mengalami di luar sana, karena tidak semua kayak aku juga gitu. Ada yang baperan juga, maksudnya jadi stres, anak nggak mau makan jadi aduh anak gue kenapa ya, stres, frustasi, atau anak gue beratnya stuck jadi stres juga, frustasi. Padahal sebenarnya nggak perlu frustasi, cukup ke dokter, tanya dokter what's going on. Kalau dokternya bilang oke, it's okay gitu. Karena memang terkadang masing-masing kan pertumbuhan anak. Karena gini, pertumbuhan anak tuh setiap masing-masing. Terus banyak di luar sana yang ingin menjadi dokter, padahal dokter juga nggak ngomong apa-apa gitu loh. Jadi aku thank God banget memang bukan tipe orang yang mudah, apalagi orang yang nggak aku kenal. Itu udah definitely udah pasti gue buang muka gitu. Coba kemarin kalau misalkan udah sangat berlebihan dan apa-apa ya paling aku juga respon, tapi juga respon aku tidak kasar, tidak menghina balik, hanya sekedar kok begitu sih, sesama perempuan kok ngomongnya begitu. Itu aja sih sebenarnya, tidak lebih nggak kurang gitu. Tapi ya lagi-lagi ya itu akan terjadi terus-menerus kalau kita respon. Jadi ya sekarang mau bikin forum tentang anak gue kayak atau tentang pribadi gue kayak terserah, selama ya itu tadi Sanjay, satu tidak menyentuh anak saya, udah gitu aja. Dan jangan menyentuh ibunya juga gitu. Pastinya. Oke. Tapi kalau ngomongin syuting berarti dari suami mengizinkan ya untuk kalau kembali syuting bekerja? Memang dari kita menikah dari awal Sanjay, memang aku tuh udah bilang aku tuh dari kecil passion lah, suka melakukan hal-hal yang suka bekerja memang. Jadi aku happy kalau aku tuh bisa produktif, masih sehat, sempurna,
fisik masih sempurna, nggak sakit, kenapa gue harus stay at home gitu, selama prioritas pasti nggak aku lupakan dulu, gitu ya. Dan aku juga tahu begitu aku hamil, aku kan kamu tahu kan aku enjoy banget kehamilan, aku sibuk sendiri dengan kehamilan, setelah melahirkan juga. Sekarang kan udah mulai sekolah nih, sekolah dari jam 8 sampai jam 2 dan sudah tidak ditemenin, benar-benar sekolah formal ya. Buat aku jam 8 sampai jam 2 ini bisa me time, bisa kerja kayak gini gitu kan, bisa cari cuan. Tetap ya, iya dong. Ya biasanya jam 2 aku tuh lagi suka jemput dia pergi, antar dan jemput sendiri. Aku lagi enjoy banget menikmati itu. Arti bahagia buat Sandy apa sih? Saat ini nih, sekarang nih ya. Balance aja sih hidup, buat aku harus balance. Jadi kita tuh harus mengenal diri kita dulu yang paling penting. Pokoknya kita harus happy dengan setiap keputusan kita, dan kita harus sadar dan waras setiap mengambil keputusan gitu. Jadi jangan emosional yang didahulukan gitu, karena at-the-end kalau kita pakai emosional yang didahulukan tuh jadinya tuh nggak bahagia gitu. Betul, setuju sih. Jadi create problem baru. Iya, gitu. Setuju. So ya terus aku baru belajar sih, lebih banyak berbesar hati itu bikin kita jadi lebih happy. Yes. Gitu. Menerima ya. Iya, biarin aja yang lain misalkan tetap jahat atau tetap berkata-kata nggak baik gitu, tapi ketika kita merespon, kan banyak lah ya netizen yang bilang, Kak kenapa sih nggak dibales, nggak di ini, banyak gitu yang kayak tendensinya tuh minta aku tuh untuk membalas. Tapi when aku talk to myself gitu, kayak aku berbicara sama diri aku sendiri ya Sanjay, terus kalau gue balas, let's say dibales nih, pokoknya gimana pun orang itu harus lebih menderita, menerima ganja, terus benefit buat aku apa? Kan nggak ada, kecuali gue tiba-tiba dapat berapa triliun gitu ya, oke deh gitu kan. Tapi nggak ada, cuma buat dia tambah memupuk kebencian terhadap aku, dan kita nggak tahu dia akan tambah membenci, dan 10 tahun lagi dia mungkin akan menyakiti dan menyerang yang lebih jahat gitu kan. Itu hal-hal kayak gitu. Jadi kalau kita balas kebencian dengan kebencian ya nggak akan habis ya. Nggak akan ada habis. Jadi aku lebih bermilih, memang benar nggak selalu diam itu benar ya. Yes. Ya kayak Sanjay nanya, bener nggak sih lo ribet apa? Kadang aku tuh nggak mau jawab, karena buat aku tuh prinsipnya begini sih Sanjay, kayak kalau gue cerita itu nggak real gitu. Enakan kamu merasakan sendiri, kayak cinta, ngerti nggak? Okay. Lo bilang I love you, tapi kalau actionnya nggak ada, lo bete nggak? Iya dong, itu berarti nggak love dong. Tapi jarang ngomong cinta, jarang bersikap romantis, tapi menunjukkan perhatian, tanggung jawab, setiap ada keperluan orang itu hadir buat lo, bener-bener take action. Itu akan lebih menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu kan, daripada kita mempromosikan diri, gue nggak gini loh, gue gitu ya. Nah sama aja dengan yang ini gitu. Jadi buat aku ya nggak semua masalah tuh perlu direspon dengan meledak emosi gitu. Ada saatnya ya kayak yang kasus anakku dibully, atau anakku netizen atau ngomong yang nggak benar gitu, yang nggak semuanya harus aku respon dan aku seriusin gitu, karena penjara penuh dong, kasian juga polisi. Aku tuh BAP kemarin ngeliatin mereka tuh kasian gitu, karena banyak loh pekerjaan yang lebih urgent, lebih penting, dan ternyata banyak hal-hal sepele yang mereka juga harus kerjakan gitu. Kayaknya imagine gitu, aku aja ngeliatinnya, jadi bapak ngetikin semuanya sendiri. Iya, jadi bapak, saya makin wow, amazed banget gitu aku. Dia tuh bener-bener kayak nulis naskah yang panjang, setelah dia ketik panjang, terus dia harus bacain dulu, menurut ibu gimana, sudah oke, sudah ini. Dan itu gak cuma aku doang, ratusan bahkan ribuan kasus gitu. Jadi ya kita harus lebih realistis. Iya, lebih realistis juga gitu. Itu satu. Terus ya itu aja sih Sanjay palingan. Aman. Iya. Pokoknya good luck untuk filmnya. Thank you. Akan segera tayang, I Need You Baby. Yes. Akhirnya di bioskop. Tayang tanggal 7. Wow. Nanti kita ada promo-promo pastinya. Yes. Dan itu ceritanya seru banget. Ya, karena mereka waktu aku post BTS-nya, behind the scene-nya, sama aku foto poster tuh paling penasaran banget. Posternya cute kok. Cute ya. Aku lihat dong. Thank you so much. Untuk hari ini Sandy. Thank you so banget much udah ngobrol-ngobrol. Udah mendengarkan curhatan
mami-mami ya yang sebentar lagi jemput anak sekolah ya. Soalnya anak aku kan baru adaptasi nih, jadi kalau telat 1 menit aja orang tua udah datang gitu, dia udah mulai mami, daddy, matanya udah berkaca-kaca gitu. Makanya, ya. Sedih banget kan mungkin gitu. Kan pertama kali juga dia lepas. Ini yang minggu ketiga. Oke. Thank you so much untuk hari ini. Thank you juga for Hello Story today. Jangan lupa subscribe, like, comment Hello Story hari ini bersama Sandy Aulia. Thank you so much. Bye.